Si Aderion Helenis. ini Ya, terbatas. nanti Bisa nanti diem kamu gak giliran saja. orang ngomong, Mbak? Lu Ya kalau bolak-balik mulu itu terus ya jawabnya gitu terus gua. Nah, Lu oke. tanya 1000 kali, gua jawab 1000 kali. udah Ya capek lah kejang-kejang, gua. lu udah kejang-kejang. Gua Enggak, mau bongkar wawasan lu tuh, Bahlul. Udah diem. bongkar. Lu jalan di tempat Capek kok. keluar Sini, lu. sini. Nggak usah Ya, ikutan tenang, debat. tetap dulu. Makanya lu Karena gua akan meluruskan pola Semua pemikiran tetap lu. dulu. Sudah. Grow up, Ini makanya waktunya lu ilmu lu di muslim. grow Turunin up. Pak Amir, Kita turunin mau dia bikin bilang kacau. apa? Turunin aja lu. Ya Pak Amir, gua turun-turunin. Adik. Akulah Allah yang Maha Kuasa atau akulah Allah yang Maha Kuasa. Kemahakuasaan ini runtuh seketika ketika Anda memisahkan firman dari sifatnya harus menjadi esensi materi yang akhirnya berinkarnasi sebagai anak dan memiliki tugas sebagai hakim, sedangkan Allah Anda kerdilkan hanya memiliki tugas menciptakan dan memelihara. Kemudian Roh Kudus Anda pisahkan juga dari esensi tugasnya Bapa sehingga dia bertugas memelihara, menghibur, mendampingi. Jadi seakan-akan menarasikan bahwa Allah tidak mampu menjalankan tugas keilahian ini sendiri. Seakan-akan kita mengasumsikan, Maha Suci Allah atas asumsi ini, Allah itu tidak bisa menjadi pemelihara, tidak bisa menjadi hakim, tidak bisa menjadi penghibur dalam kesendirian dan dalam ketunggalannya itu. Sehingga dia harus diterjemahkan atau dia harus dipecah, bahkan dia harus dipisah menjadi Bapa, kemudian jadi Bapa, kemudian di sisi lain dia juga, oke, jelas suara saya? Jadi Bapa. Oke, di sisi lain dia juga menjadi Roh Kudus yang memiliki tugas dan peran masing-masing serta tugasnya yang berbeda-beda. Jadi bagaimana kalian itu telah terpeleset dari memahami keesaan Allah yang Maha Kuasa tersebut yang seharusnya dia mampu menjalankan seluruh keilahian dan ketuhanannya itu sendiri tunggal tanpa perlu dipisah menjadi anak dan juga menjadi Roh Kudus. Demikian. Oke, terima kasih Pas waktunya untuk 6 menit berjalan. Silakan dari pihak Erben dan Rion untuk dibagi 6 menit. Silakan. Baik, bentar nanti ke Bang Erben lebih banyak nih. Sekarang gue mau tetap fokus ke si Wican ini. Dia tadi saya mengkritisin perkataan beliau yang mengatakan bahwa Philo menjaga orang-orang Yahudi yang sudah terkontaminasi oleh pola pemikiran Helenistik. Terus dia menampilkan data di situ tadi data yang saya baca, yang entah dari mana itu datanya juga nggak apa-apa lah, nggak apa-apa saya baca juga. Itu dibilang Philo adalah filsuf Yahudi. Justru kamu nggak ngerti, Helenistik itu adalah filsuf Yahudi. Dia dari Alexandria. Kan tadi saya udah bilang, Alexandria itu mereka menggunakan bahasa Yunani. Philo itu mau menjelaskan Alkitab dengan bahasa Yunani. Makanya di tahun 320-an something, 300 sebelum Masehi, itu di Alexandria ada namanya Septuaginta. Kenapa ada Septuaginta? Kenapa? Karena banyak orang diaspora Yahudi yang tidak mengenal lagi bahasa Ibrani. Tanya sama orang Yahudi sekarang. Orang Yahudi mana yang gak mengakuin itu? Orang Yahudi itu mereka tuh setelah pembuangan di Babel, mereka itu sudah gak mengenal lagi bahasa Ibrani. Bahkan mereka menggunakan bahasa Aramaik. Itulah kenapa kitab Daniel sebagian ditulis dalam bahasa Aramaik. Tapi kalau di kawasan Alexandria Mesir, mereka sudah menggunakan bahasa Yunani. Nah, untuk mengantisipasi itu, biar supaya orang-orang Yahudi tetap mengerti dengan bahasa kitabnya itu dengan bahasa Yunani, dibuatlah Septuaginta. Makanya banyak filsuf-filsuf dari Yahudi itu yang memperkenalkan agamanya dengan cara Yunani. Nah, itu namanya Helenistik, Ibu. Nah, kamu itu yang pernyataan kamu yang cacat tadi. Kamu bilang Philo menjaga orang-orang Yahudi yang terkontaminasi dengan pola pemikiran Helenistik. Sementara Philo sendiri adalah seorang Helenistik. Berarti kamu cacat. Itu tadi yang saya bilang cacatnya. Sebanyak apapun data yang kamu kasih, akan saya baca itu. Saya ngerti kok Helenistik itu apa. Kalau kamu nggak ngerti, kamu berpikir kamu tuh ngerti.
Padahal kamu gak ngerti. Tulisan kamu justru mendukung omongan saya bahwa dia itu seorang filsuf Yahudi. Kalau filsuf Yahudi itu namanya Helenistik. Dia itu orang yang mengerti tentang kitabnya itu dengan cara Yunani, dengan bahasa Yunani, seperti yang tadi saya bilang gitu. Silakan Bang Erben. Iya, Bang Ali, menurut saya datanya sangat bagus sebenarnya ya. Walaupun saya tidak setuju dengan istilah Allah Anak dengan Allah Roh Kudus, saya lebih setuju dengan istilah yang biblikal tentang anak Allah dan roh Allah. Jadi Bang Ali itu ini tidak suka membaca secara utuh. Kenapa saya katakan? Aku ditunjukkan dong, lihat di sini ya. Bahkan di dalam data itu dikatakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh itu tidak dipisahkan. Tapi Bro Ali ini menunjukkan bahwa kita memisahkan. Jadi Bang Ali, kalau masuk dalam ranah diskusi, kalau berani menunjukkan data, harus berani membaca utuh. Ini lihatin ya. Coba lihat di sini kalimat ini. Menjelaskan bahwa ketiga pribadi tersebut tidak mampu dipisahkan, dibuat menjadi tiga sosok yang terpisah. Ketiga gelar tersebut dipakai sebagai menunjuk bahwa mempunyai kekhasan dalam perkara kealahan turun ke dunia ini. Allah yang turun ke dunia, mati dan menderita. Ini pun saya tidak setuju dengan istilah ini, saya bilang. Tetapi kalaupun ibaratnya mengikuti istilah di dalam literatur yang Bang Ali tunjukkan, gak ada di sini bahwa firman Allah, roh Allah dengan Allah itu dipisah. Tapi dibedakan iya, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Sama seperti saya, Erben, coba tubuh dibaca saya, tugasnya. pikiran saya dengan roh saya itu dibedakan iya, tapi Erben, tidak bisa dipisahkan. Coba dibaca Iya. tugas-tugasnya. Loh, ini tidak ada berbicara tugas-tugas di sini. Bahkan dikatakan di sini ketiganya saling memberikan kesaksian. Dan kita bukan beda makalah ini di sini. Saya punya penjelasan yang lebih praktis. Allah kami itu Esa, Allah yang Esa itu memiliki firman dalam hakikatnya. Firman itu apa? Ilmu, pikiran, pengetahuan yang maha kuasa. Allah kami yang Esa memiliki roh. Rohnya apa? Yang maha kuasa, prinsip hidupnya. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman. Allah menghidupkan segala sesuatu oleh rohnya. Terus Yesus itu siapa? Firman-Nya yang olehnya Allah menciptakan hadir menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Terus Roh Kudus itu siapa? Roh Allah yang keluar dari Allah untuk menyertai, mendiami orang percaya, menuntun orang percaya untuk hidup dalam kebenaran sampai masuk surga. Di situ nggak ada di dalam literatur ini mengatakan bahwa Bapa dengan firman dengan roh itu dipisah. Kalau dibedakan, iya dibedakan. Sama seperti kamu, tubuhmu, jiwamu atau pikiranmu dengan rohmu ya harus dibedakan dong. Rohmu bukan jiwamu, jiwamu bukan tubuhmu. Tapi tiga realita dalam satu hakikatmu. Hakikatmu apa? Manusia. Manusia hakikatmu. Tapi kamu terdiri dari tiga realita. Tubuhmu, pikiranmu, dan rohmu. Di situ Bang Ali. Jadi kalau membaca, baca yang utuh. Jangan memframing atau memelintir bacaan. Dan ini pun penjelasan di dalam apa yang bro baca ini. Saya mengatakan penjelasan saya seperti tadi. Tidak memahami penjelasan dengan metode seperti ini. Oke, saya pikir sudah jelas ya Bro Ali ya. Jadi Bapa, Firman, dan Roh itu tidak dipisahkan, dibedakan iya. Siapa yang berani memisahkan firman Allah dengan roh Allah? Macam-macam, kolo-kolo itu. Haleluya. Oke, waktu sudah habis. Oke, izin ya Umi Mican karena mumpung lagi hangat topik yang ini. Oke, silakan. Oke, silakan Bang Ali. Mungkin Baik. dibesarkan lagi layar saya Pak Amir. Oke. Sudah, silakan. Oke. Bang Ali. Oke, baiklah. Jadi ketika Bro Erben sudah mengakui ada sebuah artikel untuk menjelaskan teologi Tritunggal atau Trinitas dari dasar kepercayaan Kristen, ini saya sangat senang bahwa Unkris, apakah para peneliti dan para ilmuwan dari kalangan doktor ataupun dosen di sana telah mengintisarikan bahwa memang ada tugas yang berbeda. Terserah nanti Bro Erben atau Aderion mengatakan tiga pribadi ini berbeda tetapi satu. Namun pada faktanya dalam sebuah konsep yang kita pahami dari nalar berpikir yang sehat, ketika ada pembagian tugas masing-masing,
bahwa Bapa memelihara dan firman nanti akan menjadi hakim, bahwa Roh Kudus itu sebagai penghibur, pendamping. Maka pertanyaan saya tadi, kemahakuasaan Tuhan yang tidak terbatas itu kenapa dibatasi? Kenapa Allah Bapa yang maha kuasa, maha segala-galanya, tidak menjalankan semua fungsi ini sendirian? Kalau kita mengatakan mengesahkannya, kalau kita mengakui kita mengesahkannya, kenapa harus ada pembagian pribadi dari dia bernama Bapa, kemudian dia menjadi anak, kemudian dia menjadi Roh Kudus? Kalau dia itu esa dan maha segala-galanya, maha kuasa, tidak terbatas kemampuannya. Bahkan inilah sebuah paradoks di mana kita harus mengakui kita membatasi Tuhan. Kita membatasi kekuasaan dan kemahakuasaannya sehingga Bapa bertugas sebagai pencipta dan pemelihara, nanti anak yang akan menghakimi, kemudian Roh Kudus yang akan menjadi penghibur orang-orang yang percaya. Ini mengkerdilkan, ini menyempitkan kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Dan kita kembali kepada bagaimana kesalahan mengambil istilah sehingga akhirnya teologi ini berkembang dari mengesahkan Allah menjadi ada anak Allah dan ada Roh Kudus. Misalnya saya memberikan sebuah tambahan topik bagi kita. Ternyata di dunia kekristenan sendiri pernah mengenal esensi Allah itu sebagai zat. 1 Timotius 6:16 yang hanya mempunyai zat yang tiada mati dan mendiami terang sampai seterusnya. Terjemahan lama 1954. Kekristenan pernah mendefinisikan esensi Allah sebagai zat. Saya zoom. Sebagai zat. Artinya interpretasi dari penerjemahan mulai dari Ibrani ke Yunani, dari Yunani ke Inggris, kemudian ke Belanda sampai diterjemahkan ke bahasa Melayu, menimbulkan berbagai macam tafsiran dari teologi ini. Maka akhirnya di TB terjemahan baru kata zat ini tidak ada lagi. Menjadi dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Maka teman-teman, ketika kita berupaya memisahkan antara sifat yang maha mulia dan maha suci tersebut dari esensi Allah yang maha kuasa dan tidak ada yang serupa dengannya, timbullah perspektif yang akhirnya menjadikan Allah itu tidak kuasa lagi. Demikian dari saya. Silakan Bu Michan. Baik, terima kasih Bang Ali. Ya, jadi tadi si Aderion menjelaskan tentang Helenistik, seolah-olah dia yang tahu Helenistik, padahal dia sebetulnya miskin sekali literasi tentang Helenistik. Memang benar, Helenistik ini adalah orang yang menggunakan bahasa Yunani, tetapi dia tidak tahu kalau istilah Helenistik juga ini digunakan untuk merujuk atau mendefinisikan periode ketika budaya Yunani menyebar di kalangan non-Yunani setelah penaklukan Raja Alexander. Seperti itu. Nah, ini yang terjadi dengan Philo. Makanya kenapa si Philo ini seorang filsuf Yahudi yang kemudian menggunakan bahasa Yunani yang kepentingannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Secara logika, si Philo ini adalah seorang cendekiawan Yahudi. Tidak mungkin dia berbicara tentang karya lepasnya itu untuk kepentingan orang-orang Yunani, tapi untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi. Karena tadi, ingat ya, Helenistik juga menyatakan bukan hanya dia yang menggunakan bahasa saja, tetapi ini adalah kata yang memang si Philo, seorang cendekiawan Yahudi yang dia gunakan untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pengaruh-pengaruh Yunani. Karena pada saat itu, seperti yang tadi si Aderion bilang, tidak semua orang bisa berbahasa Yunani, tidak semua orang bisa berbahasa Ibrani. Maka ini tampillah Philo, seorang filsuf Yahudi, yang tujuannya adalah untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pengaruh-pengaruh Yunani yang pada saat itu Yahudi ini sedang dalam ada masa jajahannya Yunani atau Romawi pada saat itu. Seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau si Philo yang seorang cendekiawan Yahudi, dia bekerja untuk kepentingan Yunani yang pada saat itu menjajah bangsanya. Tetapi Philo menulis karya lepas ini sebagai bentuk menolong orang-orang Yahudi untuk memperkuat keagamaan mereka dari pengaruh-pengaruh Yunani yang memang pada saat itu dia
adalah orang-orang yang membawa paham dari zaman kerajaan Bizantium, membawa paham apa namanya? Hilang suaranya. Halo, halo, Oke, cek, masih waktu ada. sudah habis. Oh, oke, silakan. Sehingga sekarang silakan dari Rion maupun Erben Ini untuk menangkap. ini istilah kalau lele mau kalau lele tukang penjual lele itu kan kalau makan kan ada tuh lele hidup digetok Pakai dulu kan literasi, palanya terus pakai dia literasi. Enggak, bentar pakai dulu bentar literasi. belum Lu selesai. jangan cuman Pakai bacot doang dari tadi. kelepak kan sebentar dulu sebentar Enggak, dia kan gini pakai dia literasi cuma lu. meraung-raung jadi gini Enggak, tadi yang lu yang saya meraung-raung tanpa dalil, tanpa referensi. Tunjukkan referensi lu. udah ini waktu gua Jangan cuman Tadi- menghujat lu. Jangan disangka Bu, biar dijelasin dulu. Silakan, Oke. Rion. Oke. Tadi yang saya hendak kritisin omongan beliau yang mengatakan bahwa Philo menjaga orang-orang Yahudi yang sudah terkontaminasi oleh pemikiran Helenistik. Nah, ini orang yang ngomong ini barusan itu adalah orang yang tidak tahu apa yang diomongin. Justru Philo itu adalah golongan Helenistik. Dia seorang filsuf Yahudi. Filsuf Yahudi, namanya filsuf itu dari Yunani, Pak. Nah, dia seorang filsuf Yahudi. Nah, filsuf Yahudi inilah disebut golongan Helenistik. Bagaimana kamu bisa ngomong dia yang adalah seorang golongan Helenistik melindungi orang Yahudi dari pemikiran Helenistik? Ini salah. Jadi jauh sebelum adanya Philo di tahun 500 something, itu filsuf-filsuf Yunani sudah menjelaskan makna kata logos. Nah, Philo ini mau menjelaskan logos yang dimaksud itu bukan seperti yang ada di dalam orang Yunani, tapi dia orang Helenistik. Dia ini orang Helenistik yang bilang kalau misalnya Philo itu bekerja untuk Yunani siapa? Saya nggak bilang seperti itu. Cuman dia mau menjelaskan Alkitab dengan cara Yunani, dengan bahasa Yunani. Itulah yang disebut dengan golongan Helenistik. Kamu diam aja, jangan banyak ini, jangan kalau udah salah bilang, diam. Sekarang saya mau ngomong ke Pak Ali. Pak Ali bilang tadi, mengapa Allah Bapa tidak melakukan itu semua sendirian? Nih, saya jawab nih Pak, kami jawab. Karena justru kami tidak memisahkan antara Allah dengan firman-Nya. Di mana di dalam diri Allah yang esa itu terdapat firman dan juga rohnya. Itulah keesaan Allah kami. Ya, itu kenapa di dalam Ayub 33 ayat 4 disebut oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafasnya segala tentaranya. Itu Ayub 33 ayat 4. Pertanyaan saya sama kamu, kalau Allah yang kamu sembah, ilah yang kamu sembah itu menciptakan segalanya itu dengan firman atau enggak? Dengan firman atau enggak? Kalau bukan dengan firman, kenapa dia enggak menciptakan dengan firman? Tanpa firman. Apakah dia melakukan tanpa firman? Kan dengan berfirman. Nah, bagi kami firman itu adalah Allah itu sendiri, bukan suatu hal yang terpisah. Antara firman dengan Allah nggak terpisah, bisa dibedakan, tapi tidak mungkin terpisahkan. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya, ya firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu bukan tools, Pak. Itu bukan cangkul, bukan. Itu memang berada melekat di dalam dirinya sendiri. Yang berada melekat di dalam dirinya sendiri itu adalah yang ilahi juga. Kalau yang melekat itu bukan yang ilahi, berarti kamu musyrik. Kamu telah menserikatkan yang ilahi dengan yang bukan ilahi. Sekarang pertanyaan saya itu, firman itu Allah atau bukan? Kalau bukan, berarti kamu musyrik. Itu aja. Pak Erben, silakan mulai Erben. Oke, kasih aku yang besar dong. Terima kasih untuk Bro Ali. Jadi tetap ya, kalau literatur yang Bro tunjukkan itu, Pak Amir, kasih aku di yang besarnya. Jadi kalau Pak Ali tetap mengatakan bahwa pemahaman Kristen seperti yang ada dalam literatur ini, sebaiknya yang menulis literatur ini menjelaskan ini ya. Tapi saya secara pribadi penjelasan di sini memang bagi kalian itu jelimet karena ini menggunakan penjelasan dengan cara pikir orang Eropa ya. Karena ini cara pikir orang Eropa. Saya dengan Aderion itu lebih suka dengan pakai cara penjelasan gereja Timur Ortodoks dan seperti yang jelaskan tadi. Tapi apa yang dituliskan di sini pun saya bisa memahami bahwa artinya di sini tidak seperti yang Anda jelaskan. Coba kalau kamu melihat di sini ya, ketiganya saling memberi kesaksian sebagai mengesahkan satu sama lain. Baru kata penutup, Bapa tidaklah lebih tinggi daripada anak ataupun juga Roh Kudus. Ada kok di sini dibuat. Anak mempunyai
Cuma bahasa-bahasa ini kan susah kalian pahami dan saya tidak memakai istilah-istilah di sini. Saya sudah katakan, ini sukar untuk kalian pahami dan sebaiknya yang menulis ini aja menjelaskan sama kalian ya. Saya mau tanggapi 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kekuasaan yang kekal. Inilah Allah kami. Allah kami itu tidak takluk kepada maut. Yang pernah mengalami kematian itu Yesus. Yang bersemayam dalam terang yang terhampiri. Maka Allah kami yang Maha Kuasa, Maha Kudus itu tidak pernah hadir menjadi manusia. Allah Bapa itu gak pernah. Baca Menjadi terjemahan manusia lamanya. gak pernah. Yang Terjemahan menjadi lamanya, bro. manusia adalah firman Allah. Oke. Yang terjemahan lama ini kan tetap dipelihara oleh LAI. Ini gak pernah dihapus oleh LAI. Dan terjemahan ini kan tidak menjadi acuan. Beda dengan bro, kalau kitab Quran, ini kalau bro baca ini, Cairo Edition, ketika dikanonkan kitab Anda 1924, maka kitab-kitab yang sebelum 1924 itu dibuang ke Sungai Nil. Nah, mungkin saya buat bahasa Indonesia saja supaya orang-orang yang nggak ngerti bahasa Inggris mengerti. Lihat ini ya. Jadi Cairo, ini aku nggak dikasih di room yang besar ini. Silakan teman-teman baca namanya edisi Cairo. Apa itu edisi Kairo? Waktu itu di Kairo sana Al-Quran itu karena terdapat perbedaan kiraat bacaan dari Hafs dan lain sebagainya. Tapi ini bukan topiknya untuk dibahas ya. Yang ini dia nih. Oke, waktu habis. Nanti dilanjutkan lagi, Ben. Ini. Nah, Oke, ini. mungkin nanti Bang Alif dikasih waktu ya. Bang Alif, siap? Ya, Bang Alif boleh nanti. Saya mau menambahkan sedikit. Umi dulu sedikit nggak Boleh, boleh. apa-apa. Silakan, Umi sebentar silakan. sedikit. Oke, Tetap oke. Umi akan kejar si Aderion karena pengetahuan dia tentang Helenistik adalah hanya tentang orang yang berbicara bahasa Yunani. Sementara dia tidak membaca sebuah literasi yang menyatakan bahwa Helenistik ini adalah mendefinisikan periode ketika budaya Yunani ya, ketika budaya Yunani menyebar di kalangan non Yunani setelah penaklukan Raja Alexander. Nah, tadi juga gue udah ngomong kalau Philo ini seorang filsuf Yahudi, makanya dia bekerja untuk Yahudi, bukan untuk orang-orang Yunani, bukan untuk apalagi untuk OTAN, bukan ya. Karena visi Philo ini seorang cendekiawan Yahudi, dia adalah seorang Yahudi Helenistik yang menggunakan bahasa Yunani. Makanya dia mengajarkan ini untuk menyelamatkan Yahudi yang pada saat itu ada dalam masa penjajahan Yunani seperti itu atau Romawi yang menggunakan bahasa Yunani supaya tidak dibelokkan tentang keagamaannya. Dia gunakan bahasa itu, bahasa menggunakan menjadi seorang Yahudi Helenistik adalah untuk kepentingan Yahudi, bukan untuk kepentingan Biblos yang sekarang, bukan ya. Jadi itu adalah karya lepas yang ditulis oleh Philo. 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18 itu adalah karya lepas yang ditulis oleh Philo sebagai filsuf Yunani ya, karena pada masa itu apa keadaan Yahudi itu sedang dalam masa jajahan, supaya Philo ini akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari pengaruh-pengaruh Yunani seperti itu. Yoyon, baca lagi literasinya, jangan hanya omdo keluarkan. Bahkan tadi Umi sudah menunjukkan ya tentang bagaimana cara Philo itu untuk menuliskan tentang himne Platonis itu. Sudah tadi Umi open cam dan kamu tidak baca atau pura-pura nggak baca bahwa Philo benar-benar ingin menyelamatkan bangsa Yahudi dari pengaruh-pengaruh Yunani. Makanya dia menjadi seorang filsuf Yahudi, ya. Filsuf Yahudi yang menjadi seorang Helenistik seperti itu. Silakan, Bang. Baik, Oke, Kang Ali, silakan. tadi Aderion mempertanyakan kembali bahwa firman itu apa dalam Islam. Sudah berkali-kali saya sebutkan, firman itu adalah sifat dari sifat-sifatnya Tuhan yang Maha Penguasa. Bukan hanya firman atau kalam yang merupakan sifat Allah. Ada magfirah, ampunan. Ada rahmah, kasih sayangnya. Dan berbagai macam sifat-sifat lainnya yang mulia yang melekat pada esensi Tuhan. Maka ketika firman dipaksakan menjadi ilah yang lain atau bagian dari ilah yang berdiri sendiri, bukan merupakan sifat dari dirinya, disitulah kesalahan dan kesyirikan yang kalian lakukan. Islam menempatkan firman sebagai sifat Allah, menempatkan maghfirah, ampunan Tuhan sebagai sifatnya Allah, menempatkan rahmat atau kasih sayang sebagai sifatnya Allah. Bukan arti kami menyembah rahmat, menyembah maghfirah, menyembah kalam atau firman.
Itu perbedaan yang mendasar yang menjadikan kami benar-benar mentauhidkan Allah sebagai esensi Tuhan itu sendiri, sedangkan kalian terjebak dalam mendefinisikan kebagaimanaan Tuhan sehingga Tuhan menjadi Bapa, menjadi Anak, dan menjadi Roh Kudus. Kemudian kembali kepada 1 Timotius 6:16. Pak Amir, kalau bisa saya di atas. Lanjut. Pak Amir, oke. Oke, ini menarik nih. Jadi mereka tidak menjawab saya, mengapa pernah esensi Tuhan Bapa diartikan dalam zat dalam penerjemahan Alkitab Indonesia. Ini TL 1954. Namun berubah pemaknaan zat ini dalam revisi-revisi selanjutnya. Artinya, sudah ada titik terang sebenarnya bahwa esensi Tuhan itu adalah pribadi yang berbeda, yang tidak perlu dipisahkan antara firman dengan dirinya sebagai suatu sifat yang melekat. Kemudian ini menarik, begitu kita klik tafsiran dan catatan, saya mendapatkan sesuatu pencerahan yang luar biasa. Kalau umat Kristiani mendalami tafsiran dari Alkitab Sabda ini, selesai persoalan. Lihat bagaimana ditafsirkan. Kata-kata ini mengungkapkan kemahatinggian Allah. Allah berbeda dan tidak bergantung pada ciptaannya. Apakah itu manusia? Nah, ini kontradiksi karena Yesus pernah menjadi manusia, malaikat, roh, ataupun hal fisik atau material. Jadi dalam tafsiran resmi Alkitab itu sendiri, sebenarnya upaya untuk mengesahkan Allah sebagai esensi tunggal yang tidak boleh bergantung pada ciptaannya ini sudah benar. Namun pada praktiknya ketika firman dan Roh Kudus dipisahkan dari Bapa, ini tidak berguna semua kata-kata ini. Tafsiran ini nggak bisa dipakai semua. Kontradiksi. Seharusnya konsisten dengan tafsiran ini, maka Allah Bapa itu harus berdiri sendiri, tidak perlu pemisahan antara anak yang bertugas sebagai hakim, kemudian Roh Kudus yang bertugas sebagai penghibur. Agar kemahatinggian dan kemahakuasaan ini betul-betul diimani oleh umat Kristiani tanpa perlu Allah bergantung kepada manusia, malaikat, roh, ataupun hal fisik dan material. Begitu teman-teman. Konsistenlah dengan Alkitabnya. Oke, waktu sudah habis. Waduh, Kang Alif nggak dapat nanti setelah sesi ini nanti Kang Alif dikasih waktu kasih ya. yang besar ya. Kasih yang besar. Aman, lanjut. Silakan, Erben. Kasih yang besar. Kasih yang besar dong. Iya loh, sabar sedikit lah. Oke ya. Jadi Bang Ali ini udah ada kemajuan ya teman-teman. Jadi kata ini mengungkapkan kemahatinggian Allah. Betul. Allah berbeda dan tidak bergantung pada ciptaannya. Karena Yesus itu kan bukan ciptaan Allah. Tapi firman Allah yang olehnya Allah menciptakan. Dia hadirkan menjadi manusia. Inilah luar biasanya Allah kami. Firman-Nya hadir menjadi manusia. Jadi bukan manusia yang menjadi Allah atau menjadi Tuhan. Tidak. Nah di sini, apakah itu manusia, malaikat, atau roh, ataupun hal fisik atau material? Betul. Makanya orang Kristen membedakan arti kata Tuhan dengan Allah. Allah itu menunjuk kepada Sang Pencipta alam semesta. Sedangkan Tuhan itu berbicara ke penguasaan. Jadi betul sekali. Baru kalau kata zat itu, ini dalam teks Yunani saya tidak ada di sini temukan zat. Lihat ya, 1 Timotius 6 ayat 16, nggak ada kata zat. Yang satu-satunya mempunyai keadaan tidak dapat mati, terang yang mendiami, yang tidak dapat dihampiri, dia tidak pernah melihat, tidak satupun dari manusia, juga tidak melihat sanggup bagi dia, kehormatan dan kekuasaan yang kekal. Amin. Nggak ada di sini kata zat. Jadi terjemahan di sini, yaitu dulu waktu ada seorang Muslim diminta tolong untuk menerjemahkan supaya dimengerti orang Indonesia. Akhirnya banyak dipakai istilah-istilah Islam. Dan ini tetap dipelihara, dirawat oleh gereja. Tidak seperti edisi Kairo. Perhatikan di sini ya. Sejumlah besar Quran pra 1924
dihancurkan dengan cara membuangnya ke Sungai Nil. Di sini katakan. Silakan teman-teman Muslim baca aja ini edisi Kairo. Bila penting kalian baca atau tonton videonya Profesor Dr. Munim Siri. Ini perlu kalian teman-teman apa supaya apa yang saya bicarakan ini jangan hanya kubicarakan. Jadi terima kasih Bro Alia, sudah ada kemajuan di sini. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa yang menjadi manusia, kan udah tadi kita ulang-ulangi. Yesus itu inkarnasi firman Allah. Inkarnasi firman Allah, itu ya. Sekali lagi saya tegaskan, inkarnasi firman Allah yang melalui firman lah Allah menciptakan. Jadi Allah kami tidak pernah jadi manusia, yang menjadi manusia itu firman Allah. Ini saya tegaskan, supaya teman-teman Muslim jangan bingung. Yang mengatakan Allah Bapa menjadi manusia, itu ajaran lato-lato. Betul Aderion? Betul, Praxeas itu. Praxeas. Sekali lagi, juga, bro. yang Tapi mengatakan Kristen bahwa juga. Allah Bapa jadi manusia, itu ajaran lato-lato. Aderion tegas. Betul, Praxeas. Nah, Nah, sekarang itu. saya mau Tapi, oke lanjut. Lanjut, Oke, Aderion. saya mau nanggapin. Jadi gini ya, Mican, nih lu kalian tuh teman-teman Islam, tolong dulu kalau setiap debat catat omongan lawannya, biar kamu nggak diulang-ulang. Yang saya tanggapin itu pernyataan kamu bahwa Philo menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pemikiran Helenistik. Bu, Philo itu dari Helenistik. Bagaimana dia yang seorang Helenistik menyelamatkan Helenistik? Kalau kamu tadi bilangin Philo itu menyelamatkan orang-orang Yahudi dari pemikiran-pemikiran Yunani, betul. Tapi kamu tadi saya mau yang saya mau kritisin, kamu bilang Philo menyelamatkan dari orang-orang Yahudi dari pemikiran Helenistik. Itu salah. Kamu tidak bisa mendikotomikan antara Helenistik dengan orang-orang Yunani. Justru orang Helenistik itu adalah orang Yahudi. Udah, cut. Gue gak mau bahas itu lama-lama. Muter-muter aja kamu itu. Sekarang saya mau ke Bang Ali. Adik menanyakan, ini juga Bang Ali juga saya mau autokritik buat kamu. Adik menanyakan apa itu firman. Enggak, saya nggak nanyakan definisinya. Yang saya tanyakan itu bagaimana, apakah firman itu adalah Allah. Saya nanya itu. Saya nggak nanya apakah definisi firman. Tidak, saya nggak nanya itu. Karena kalau memang firman itu bukan Allah, konsekuensi logisnya, sementara firman itu kamu bilang atau kalam itu kamu bilang melekat dalam diri Allah, berarti Allah itu pernah berserikat dengan yang bukan ilahi. Dan itu musyrik. Itu namanya musyrik. Itu syirik, sorry, itu syirik. Kamu adalah musyrik itu. Mengapa pernah esensi Tuhan Bapa diartikan dengan zat, namun berubah dalam revisi selanjutnya? Itu permasalahan bahasa. Itu ngomongin terjemahan. Kita lagi berbicara tentang isi nih. Ya, kalau tentang masalah terjemahan itu kita buat chapter khusus tuh tentang kenapa terjemahan ini tahun sekian berubah ke tahun sekian. Itu mau ngomongin terjemahan. Kita lagi ngomongin tentang substansi nih, oke? Yang ketiga, Allah bergantung kepada ciptaannya. Nggak ada kami menyebutkan itu di dalam Alkitab, nggak ada. Baik kami maupun kitab kami tidak pernah Allah bergantung dengan ciptaannya. Karena apa? Karena oleh firman Tuhan yang dijadikan. Ayub 33 ayat 4, Yohanes 1 ayat 1 dengan tegas Yohanes menjelaskan bahwa firman pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi nggak ada kami pernah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Allah itu menciptakan dengan firman-Nya. Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, Pak. Nah, firman itu ya Allah itu sendiri. Bagaimana dengan kamu? Apakah firman itu Allah? Itu pertanyaan saya. Apakah firman itu adalah ilahi? Kalau bukan ilahi, berarti betul kamu musyrik. Jadi ini Karena tadi melekat. kan dikatakan firman itu sifat Allah. Firman itu ada dalam Allah. Pertanyaannya, apakah firman itu ciptaan atau pencipta? Tinggal dua itu toh. Kalau firman itu ciptaan, kamu musyrik. Tapi kalau firman itu pencipta, berarti kamu sudah benar. Maka selamat datang di kebenaran. Itu yang harus teman-teman Muslim pertegas. Firman Allah sifat di dalam diri Allah. waktu Oke, habis silakan dijelaskan. untuk Kristen. Selanjutnya dari Islam. Saya kasih waktu untuk duluan ini ya, Bang Arif dulu deh. Nanti baru Bang Ali atau Mbak Mican. Oke. Enggak, Pak Umi Amir, dulu ya. enggak apa-apa. Umi dulu. Ini Saya tidak. Enggak, Umi dulu sebentar aja. Sebentar Ya aja. enggak, maksudnya saya Umi enggak akan masuk muter-muter ke aja kerjanya lu karena udah ada. Umi.
Atau Umi dulu Udah sebentar ngomongnya aja karena si salah, Aderion ini dia yang muter-muter, dia belepotan. sendiri yang Lalu dibilang, nih Bu Pak, nih biar saya tadi menjelaskan omongan kamu yang menyebutkan Philo itu mau meluruskan orang-orang Yahudi yang pengaruh dengan budaya Helenistik. Loh, Philo itu adalah orang Helenis. Philo itu orang Helenis. giliran gua ngomong. Sebentar. Ya jangan muter-muter. Gini. Gue lebih suka nanggepin Bang Ali, masuk ke substansi. Kamu muter-muter aja dibilang. Lu yang muter-muter diam dulu. Giliran gua ngomong. Goblok, udah nggak ada ilmu, sok-sok ada ilmu lo. Rion, Adi. Lu yang tolol. Oh, itu Lu yang gak ada ilmu. Gue cuma bilang tahu gak ada ilmu. Philo itu Gue gak hanya- bilang lo tolong. Helenistik itu hanya orang yang menggunakan. Sebentar. Oh, udah diam makanya lu diam. Ya. Berbicara. Philo itu orang Helenis. Aderion, Kuculuk. Umi, Philo itu Helenis. sedikit. Aderion. Bahlul. Izin Diam lu. Gua tahu cara lu dari dulu tahu cara lu Jangan dari sok lu jangan sok kenal, lu juga anak baru kok dulu Lu mah. bisa diem Lu kan, juga anak jangan baru dulu ngomong, Bahlul. pas ketemu gua. Pak Amir di mute dulu. Udah. Anak baru gua tuh 7 tahun. Lu diem Jadi aja. gini, Udah. Jangan emosi, jangan emosi. Aderion Giliran orang tidak ngomong, perlu. lu ngomong. Iya. Sebentar, Sajikan Umi. dengan Jangan bolak-balik makanya. Sebentar. Philo itu orang Sebentar. Helenis. Sebentar. Itu kok tadi saya Bukan jangan tanggapinnya bolak-balik gitu di loh. sini Umi akan membuktikan Iya. bahwa Dia itu orang si Helenis. Aderion ini terbatas. Bisa diem gak giliran orang ngomong, Mbak Lu? Ya kalau bolak-balik mulu itu terus ya jawabnya gitu terus gua. Lu tanya 1000 kali, gua jawab 1000 kali. Udah Ih, capek lah kejang-kejang gua. lu, udah kejang-kejang. Gua Enggak. mau bongkar wawasan lu tuh, Bahlul. Udah diem. Bongkar, lu jalan di tempat Capek kok. keluar lu. Nggak usah ikutan debat. Tetap dulu. Makanya lu Karena gua akan meluruskan pola pemikiran Tetap dulu. lu. Sudah. Grow up, Ini makanya waktunya lu, mau ilmu lu di clear. grow Turunin Pak Amir, turunin dia bikin kacau. Turunin aja lu. Ya Pak Amir, gua turun-turunin. Adik, boleh saya bicara sebentar aja ya, bahwa bukan kita yang menentukan siapa yang berwawasan, siapa yang paling kuat argumennya, itu penonton semua. Jadi Adi nggak perlu menghakimi argumen lawan. Begitu juga saya nggak akan menghakimi argumen kamu. Jadi biarkan penonton yang menikmati diskusi kita. Tidak perlu menghujat, Adi. Belajar Lu semua. nggak ada Semua menghujat belajar. kok saya. Iya. Kembali. Ya, mana yang nggak bujat? Tapi jangan. Lah memang kamu nggak tadi nggak Lu bisa menghakimi. diem giliran orang ngomong, lu Dia mau diam. dia ngajak ngomong gua kok. Jadi Udah, gini, stop, biar Masa gua nggak boleh ngomong? Karena wawasan Terus gua lu diem gitu. dangkal. Nggak mungkin. Udah, diam. Nggak mungkin gua Aderian, lu Mican. Lu Mican siapa? Turunin apa, Amir? Pak Orang-orang Amir, juga ini- tahu ini- kok. Ini orang ngacaukan, biasa Orang bikin lain juga kacau. orang lain juga nggak juga Ya tahu udah diam, ilmu lu makanya seberapa. gua mau Tetap dulu. gua mau Tetap ngomong bongkar aja, isi Mbak. kepala Stop lu. dulu. Iya, jadi biar Orang lain nggak bisa ngomong aja. Lu Iya, goblok. Gua Ngomong. kejang-kejang, gua mau bongkar. biar penonton yang menilai. Nah, Biar sekarang penonton yang menilai. Maki-maki lu Bahlul, dasar kafir edan lu. Lu gua bilang kupluk kok, emang kupluk apa artinya? Jangan ada makian. Sesuaikan data. Udah diam lah, banyak bacot ah. Ayo, udah. Pinter makanya lo. Turunkan aja Pak Amir, turunkan aja. Udah, Umi lanjut di aja, sini, lanjut. Umi Mau di sini disetir, berbicara jangan mau disetir, berdasarkan Pak. data tidak sedangkan otak si Rion ya. Jadi Philo itu dikenal juga sebagai seorang Alexandria dan seorang filsuf keturunan Yahudi. Semua juga tahu. Ya dia tinggal di Alexandria, hidup sekitar tahun 20 Masehi, semua juga tahu, lu nggak usah ajarin gua tentang itu. Ya. Jadi di sini Philo ini dapat disebut juga sebagai satu filsuf Yahudi yang terkemuka pada zaman kuno klasik gitu. Dia berusaha keras menolong orang-orang Yahudi yang sudah banyak terpengaruh dengan pemikiran Yunani pada saat Pemikiran Helenistik yang tadi kamu pada saat itu supaya tetap omongin. menjaga kesetiaan. Pemikiran Diam Helenistik yang tadi dulu, gua Bahlul, omongin. diam dulu, Dia itu Bahlul. Helenistik. Kenapa lu Itu yang tadi gua kejang-kejang? omongin. Helenistik itu selain daripada berbahasa Yunani, orang yang berbahasa Yunani, karena si Philo Philo menguasai itu bahasa Yunani, Helenistik, Bu. maka dia seorang filsuf Yahudi. Kan harus bawa Aduh, ini dulu. Bahlul. Nanti baru naik. Udah turunin aja lah. Udah nggak usah dinaikin lagi Pak. Nanti. Dia itu kejang-kejang. Jadi Philo ini dikatakan dia Helenistik yang kata Nanti si dia Aderion naik yang lagi. ya orang yang menggunakan bahasa Yunani. Kepintaran Philo menggunakan bahasa Yunani ini digunakan oleh Philo ini untuk berusaha keras menolong orang-orang Yahudi yang sudah banyak terpengaruh dengan pemikiran Yunani pada saat itu supaya tetap menjaga kesetiaan mereka kepada agama mereka dengan menjembatani konsep Tuhan dan dunia ini yang sebenarnya sangatlah berbeda seperti itu. Jadi Philo seorang filsuf Yahudi yang dia adalah seorang Helenis, yang dia seorang pengguna bahasa Yunani, ya.
Karena orang-orang Yahudi pada saat itu tidak banyak yang tidak paham dengan bahasa Yunani. Apalagi orang-orang Yahudi pada saat itu ada dalam masa jajahan Yunani, ya. Yang Yunani ini berusaha keras bagaimana cara mereka memasukkan ajarannya yaitu pagan Yunani ke ajaran Yahudi. Maka tampillah Philo, seorang cendekiawan yang dia membuat syair-syair lepas yang gunanya fungsinya adalah untuk menolong orang-orang Yahudi yang masih banyak tidak mengetahui bahasa Yunani. Seperti itu, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan agama, kesetiaan orang-orang Yahudi terhadap agamanya, supaya jangan sampai terkontaminasi dengan ajaran-ajaran pagan Yunani. Begitu loh. Jadi si Aderion dia berbicara ngoceh dari tadi tanpa literasi, sementara Umi sudah tunjukkan literasinya. Begitulah ulah-ulah mereka pembangkang terhadap Bible-nya sendiri, pembangkang terhadap literasinya sendiri. Silakan Bang Ali. Baik, Oh, makasih. Jadi Bang Erben, yang kita harapkan kan dari diskusi ini bertambah bertukar wawasan antara kita. Jadi biarkan yang menikmati dari pertukaran ilmu ini adalah penonton. Tidak perlu kita yang saling gontok-gontokan di atas. Itu yang saya harapkan. Jadi gini, pertanyaan Aderion, firman itu apakah Allah atau makhluk? Berkali-kali sudah saya jawab itu sifat. Dan ketika hanya dibatasi sifat Allah, ini saya senang nih pembahasan ini saya bisa kulik habis masalah ini. Ketika Anda umat Kristen menganggap Allah itu hanya memiliki sifat firman, kemudian dengan firman tersebut dia menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, dan kemudian firman-Nya tersebut berwujud atau berinkarnasi dalam bentuk manusia yang bernama Yesus dalam sebuah proses penebusan dosa. Bagaimana dengan esensi Tuhan yang lainnya? Misalnya, bagaimana Tuhan mengampuni? Dalam Islam kami menyebutnya maghfirah, ampunan Tuhan. Sama dengan kalam, sama dengan firman, dia juga melekat pada Tuhan, maghfirah. Jadi maghfirah ini apakah harus berinkarnasi juga untuk mengampuni manusia? Harus terpisah dari esensi Tuhan itu sendiri, kemudian dia turun ke muka bumi, dan dia menjadi sesuatu untuk bisa menerima pertobatan manusia. Tidak. Itu kekuasaan Allah yang mutlak, melekat pada Allah. Maghfirah, esensi Tuhan. Dan dia sifat dari Allah, Ghafur, Maha Pengampun. Kemudian ada rahmat di situ, rahmatun. Sama dengan kalam, sama dengan firman. Ini sama-sama dengan semuanya ini adalah esensi atau sifat Tuhan yang melekat pada dirinya. Jadi ketika kami menyembah Allah yang tunggal, artinya di situ kami menyembah Allah yang maha berfirman, maha mengampuni, maha menerima taubat, maha berkuasa, maha segala-galanya. Kami tidak memisahkan sifat yang satu tersebut, firman tersebut, sehingga hanya sifat tersebut saja seakan-akan yang menjadi kebagaimanaan Tuhan, dan kita melupakan sifat-sifat lainnya dari Tuhan. Itu satu konsep yang sangat rentan dan sangat minimalis dari Tuhan itu sendiri kalau dipaksakan hanya firman yang harus dibicarakan dan dianggap sebagai inti dari teologi Tuhan, kemudian firman itu turun ke muka bumi dan menjadi asbab sebagai tempat penebusan dosa atau proses penebusan dosa. Bagaimana dengan esensi Tuhan lainnya? Bukankah Tuhan itu memiliki rahmat, kasih sayang? Itu kenapa tidak kita angkat dari sisi Tuhan yang kita bicarakan hari ini? Mengapa juga kita tidak mengunderline sifat-sifat lainnya seperti maghfirah itu sendiri, seperti kemahabesaran Tuhan, yang semua itu adalah sifat-sifat dan kebagaimanaan Tuhan itu. Tetapi kenapa firman ini terus yang menjadi inti dari teologi kekristenan yang dipaksakan untuk harus menjadi Yesus, kemudian Roh Kudus itu sendiri bukan dari firman tentunya. Jadi dari mana Roh Kudus itu? Dari sifat mana Tuhan Roh Kudus itu datangnya? Oke, waktu habis. Nah, sekarang pihak Kristen di sini ada Ferry, sebentar lagi tak naikkan Cirion. Oke, Ya kan? Jadi dari tadi teman-teman itu tidak memahami antara firman sebagai akal budi Allah dengan roh sebagai prinsip hidup Allah. Bagi orang Kristen itu firman itu bukan sifat, roh itu bukan sifat, tapi itu adalah hakikat Allah.
bahwa firman dan roh Allah kekal di dalam diri Allah. Maka firman adalah Allah. Masa bro, pikiran bro, otaknya itu, masa sifat otak? Masa kamu punya hidup itu sifat? Kehidupan kita, kehidupan saya bukan sifat saya, itu hakikat saya. Jadi Allah kami itu hakikatnya adalah memiliki firman dan memiliki roh. Itu udah jelas. Jadi kalau mengampuni, Allah mengampuni itu melalui apa? Melalui Yesus Kristus, melalui kehadiran firman. Dalam perjanjian baru, firman itu teofani. Dalam perjanjian lama teofani, perjanjian baru inkarnasi. Ini udah kita jelaskan, makanya jangan paksa pemahaman Pak Amir Islam. bentar, Ben, kalau di izin dulu Islam- bentar Ben. Pak Amir, ganti Bang Alif aja, ini Umi di report ya akunnya Bahlul nih Oten, kalau udah kayak gini main report. Kang Alif lanjut Kang Alif ya, ini Umi di report, Umi Iya, harus iya, turun dulu ya. Oke. Oke Umi, oke. Oke, Yuk, jadi lanjut. itu yang harus dipahami teman-teman Muslim. Jadi kalau mengampuni, mengasihi itu sifat Allah kami, sifatnya. Contoh saya marah itu sifat, tapi kalau otak saya itu sudah identitas diri saya, hidup saya itu sudah diri saya sendiri. Otak saya, ilmu saya dengan rohnya saya, dengan tubuh saya itu satu hakikatnya. Hakikatnya apa? Manusia. Allah, firman dan rohnya hakikatnya satu. Yaitu apa? Ya Allah hakikatnya. Bapa, firman dan roh itu. Jadi kalau bagi kalian firman sifat. Pertanyaannya sekarang, firman Allah sebagai sifat, apa hubungannya dengan Quran sebagai firman? Apakah sifat itu bisa ditulis? Bagaimana sifat Allah bisa ditulis? Apakah Quran itu hanya buku saja, nggak ada sifat ilahi di sana, sifat kalam? Itu tadi makanya kita tanya sama kalian. Firman Allah itu dikatakan di dalam diri Allah. Firman Allah itu katanya sifat Allah. Loh, sifat Allah bagaimana hubungannya dengan Quran? Apakah Quran itu juga sifat Allah? Karena dia firman atau hanya kertas? Itu kan yang kita tanya sama teman-teman di sini. Supaya diskusinya elok. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan. Kata firman bagi orang Kristen itu jelas. Itu artinya akal budi Allah, hikmat Allah yang maha kuasa. Yesus itu inkarnasi dari firman-Nya. Itu yang harus dipahami. Supaya Bang Ali jangan muter-muter terus. Kalau mengampuni itu sifat. Kalau firman itu bukan sifat. Kalau roh itu bukan sifat. Karena Bapa, firman, dan roh itu satu hakikatnya Allah. Itu yang harus dipahami ya. Masih ada waktuku ini. Nggak tahu lagi aku. Apa mau kau tanya lagi tadi? Biar ku jelaskan. Masih ada waktuku. Ada lagi yang belum dijawab? Lanjut. Erben, karena si Iya, ada lagi Rian nggak kena yang report ketinggalan? dia. Si Rion mana Rion? Kena report, Di kena report. report. Oh. Udah kalau udah Ini selesai nggak ada. dilanjutkan. Jadi gini ya, inkarnasi dengan reinkarnasi beda ya. Jadi kalian harus jeli juga, nggak ada reinkarnasi di dalam Kristen. Yang sebutin ada inkarnasi siapa? Yang Oke, sebutkan- jadi saya sudah jelaskan ya arti Coba. firman ya, Iya. supaya teman-teman jangan kebingungan. Jadi Ustadz Alif lanjutkan itu- ya. Udah capek saya nih. bentar dulu ya. Oke. Ini, Ya, ada saya lagi nggak nyambung yang belum layar saya Ben. jawab? Coba, masih ada waktu kok Iya, yang saya mau ku jawab oke, apa? baik sebentar. Saya tanya. Berarti Stop dulu. di situ adalah oh, iya, udah format udah. baru kan ini? Ya udah Oke. Ada lagi Begini. nggak yang belum saya jawab tadi? nggak apa-apa, 1 lawan 1 aja sama.